berjalan setengah jam gitu, akhirnya kita tahu gitu bahwa Ade Armando bukan seorang akademisi begitu, tapi dia seorang pro Jokowi. Saya sendiri yang melakukan riset, datang ke kampus di Bandung, kampus seni, dia mengadakan diskusi Papua tentang Nduga, dibubarkan. Itu yang pertama gitu. Oleh ormas dan juga kepolisian waktu itu, sampai diteror. Dan itu nggak terjadi satu kali itu doang gitu, beberapa kasus banyak begitu. Ini Mas Ade Armando ini mengatakan orang tidak pintar, tapi sementara wawasannya lockdown gitu, wawasan Ade Armando tuh lockdown gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Khusus, edisi khusus nih, saya mau bikin surat terbuka kepada Dr. Ade Armando ya. Khusus ya, Bang Ade Armando, kenalkan saya tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Tadi selesai saya ngajarin ngaji dan sholat isya berjamaah, saya ngajarin ngaji anak-anak remaja, itu ada 8. Ngajarin Iqra 1, 2, 3, 4 anak-anak sekarang. Terus saya sambil tiduran dengerin itu perdebatan Pedro. Menarik ya, di atasnya Pedro itu Bang Armando ada Jokowi, King of lip service ya. Itu yang kata Bang Ade itu propaganda ya, bukan ilmiah. Jadi saya ingat ya, perdebatan itu dimenangkan oleh anak-anak mahasiswa tadi, dan kelihatan zaman sudah berubah ya Bang Ade Armando. Laut bergelombang sekarang adalah masa depan Indonesia, itu milik Pedro dan kawan-kawan, termasuk Miftah itu yang di Zoom itu loh. Yang tadi diskusinya saya lihat di live-nya di Hersubuno Arif Point ya, Masya Allah. Apalagi yang semakin saya tidak simpati ketika Bang Ade Armando itu bilang supaya sebelum meninggalkan itu ruangan tadi di Zoom itu, supaya mahasiswa itu belajar lagi. Itu kan di balik itu ada asumsi ya, bahwa saya itu lebih baik dari mahasiswa. Padahal kita lupa Bang Ade. Saya lihat tadi di sekilas di Wikipedia kita seumur ya, hampir 60 tahun. Saya lahir 29 Agustus, saya lihat 24 September 61 ya lahirnya, sama 61 dengan saya. Jadi lihat perdebatan tadi itu, kelihatan anak-anak sekarang itu lain ya, cara belajarnya lain, pikirannya lain, dan kita merasa kita di atas mereka. Saya punya anak milenial itu 4 ya, umur 32 sampai 23. Saya hampir tidak bisa mengikuti mereka, terutama yang nomor 3 umur 25, yang kira-kira satu level ya dengan Pedro dan kawan-kawan. Anak saya itu, yaitu cara saya menghadapi seperti kira-kira Bang Ade menghadapi anak mahasiswa tadi itu, seolah-olah di bawah mata kita ya, sebagai orang tua. Itu nggak bisa dibohongi ya. Ada aspek psikologis bahwa kita sebagai orang tua itu lebih pengalaman dalam hidup, lebih kaya, lebih mengerti persoalan, lebih bijaksana. Sementara mahasiswa itu tidak seperti yang kita inginkan, kan gitu ya. Sebab saya punya anak seperti itu tipenya. Saya nggak mau kalah sih. Itu penyakit orang tua kayak kita nih, Bang Ade Armando ya. Harusnya Bang Ade Armando itu saya sarankan lihat channelnya Vicky Naki. Bagaimana anak umur sekarang itu berbeda, cara belajar lebih cepat dari kita dulu ya. Dia bisa bahasa Rusia umur 20 ya, bisa bahasa Romania, bahasa Inggrisnya bagus, bisa bahasa Spanyol, belajar sendiri di lewat internet. Ini artinya kita hidup di masa
yang dulu waktu kita muda tidak pernah ada masa seperti yang dialami Pedro dan kawan-kawan. Ngerti nggak maksud saya? Anak saya itu jago bahasa Arab karena dia 4 semester kuliah di Libya, King Abdul Saud yang di Ibnu Saud yang di itu loh, cabang Indonesia yang di mana itu, Buncit dekat Republika Koran. Dia targetnya 2 dosen-dosen ini kuliahnya dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Dosennya dari Mesir, dari Mekah, Madinah, Maroko, dan dia mendengar ngomong pakai bahasa Arab. Cita-cita anak saya itu, anak milenial umur 25 tahun, temannya Pedro itu ingin jadi doktor di Universitas Islam Madinah di bawah 30 tahun. Tapi dia kemudian mengurungkan niatnya. Sekarang dia kuliah di BINUS IT dan membiayai dirinya sendiri, dan dia luar biasa ya, belajarnya lebih cepat dari yang dulu saya pernah belajar. Dan saya kadang-kadang tidak bisa mengikuti lompatan-lompatan visi dia, masa depan dia, visi dia berpikir tentang kehidupan modern ini. Sama dengan diskusi tadi, saya lihat Bang Armando itu keteteran ya menghadapi gempuran-gempuran dari Pedro dan kawan-kawan itu tentang kebebasan sivil, civilian values, tentang demokrasi yang di kepala Bang Adi berbeda dengan demokrasi yang ada di Pedro. Demokrasi parameternya berubah. Sekarang dulu demokrasi 98 beda parameternya dengan demokrasi yang sekarang, dan Bang Armando itu diposisikan sebagai orang yang mengerti demokrasi pada tahun 98. Demokrasi yang dulu negara kita situasinya dalam keadaan otoriter dan kemudian menjadi demokrasi yang struktural karena sudah ada lembaga-lembaga DPR, MPR. Tapi menurut Pedro dan kawan-kawan tadi, demokrasi substansial itu masih belum ada, belum baik-baik saja, dan itu nggak ketemu. Dan tampaknya disitulah saya melihat, saya kasihan dengan Bang Ade Armando, posisinya sebagai pendukung Jokowi ya, tidak apa, waktu di challenge sama Pedro, apakah setuju 3 periode? Ini jebakan yang perangkap yang masuk ya, memakan mangsanya adalah Bang Ade Armando ya. Dia tanya, apakah Bang Ade Armando itu setuju Jokowi 3 periode? Harusnya nggak usah dijawab, tapi Bang Ade menjawab tidak setuju. Kata si Pedro, saya lebih tidak setuju karena yang saya inginkan jangan sampai 2 periode. Lebih cepat, lebih baik ganti. Masya Allah tuh. Dia tidak ingin menyelesaikan, Pak Jokowi tidak ingin diinginkan oleh anak sekarang untuk menyelesaikan 2 periodenya. Harusnya lebih sebelum 2 periode harus sudah ganti. Itu lihat cara berpikir nakal anak sekarang. Sebagaimana saya nggak bisa ngimbangi pikiran-pikiran liar anak saya yang dulu di lembaga pendidikan bahasa Arab dan ilmu Islam, sekarang loncat dia bicara tentang Jack Ma, tentang Warren Buffett, tentang Bill Gates, tentang Steve Jobs, tentang Mark Zuckerberg. Itu anak saya yang dulu ngomongnya bahasa Arab, ngomongnya tahfiz Quran, apa, hijrah itu, kecepatan belajar itu mungkin tidak dibayangkan oleh Bang Ade Armando, meskipun Bang Ade Armando dosen komunikasi. Tapi problemnya adalah Bang Ade Armando adalah hidup di masa lalu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tertua di semester Fasbir, Sobran, Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.